Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 10, hari ini saya mau kasih materi tentang pertidaksamaan rasional dan irasional ya. Ini bab baru, ini bab kedua. Ya, jadi nilai mutlaknya udah selesai. Kita akan lanjut ke pertidaksamaan rasional dan irasional. Oke. Yang bentuk pecahan, udah tahu ya yang ada perperannya pokoknya. Nah, dan untuk si irasional biasanya bentuknya akar. Ada akar di pertidaksamaannya. Akar. Oke. Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah si pertidaksamaan rasional atau yang bentuknya pecahan. Nah, kalian udah tahu kan pertidaksamaan itu dia ada 4 tanda ketaksamaan. Yang pertama lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan lebih kecil sama dengan. Oke, kita mau bahas yang pertama, pertidaksamaan rasional. Pertidaksamaan rasional. Oke, berarti dia itu yang bentuknya pecahan. Nah, dia punya bentuk umum itu biasanya fungsi X atau fx per fungsi gx ya, dimana ini tandanya lebih besar, bisa juga jadi lebih kecil, bisa juga lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan, kayak gitu. Pokoknya 4 tandanya itu, dan di ruas kanannya ada 0. Nah, ada syaratnya teman-teman, si gx nya atau si penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, untuk mempermudah cara pengerjaannya, cara menentukan penyelesaiannya, kita punya 3 step. Oke, step 1, kita akan mengubah ruas kanan menjadi 0 kalau ruas kanannya belum 0 ya. Nah, maksudnya ruas kanan yang ininya harus mesti kudu wajib 0 teman-teman. Kalau belum, kita ubah dulu. Nah, step yang kedua, kita akan samakan penyebutnya jika penyebutnya berbeda. Samakan penyebut itu berarti yang bawah ya. Oke, nah kelas itu kita akan membuat garis bilangan untuk menentukan penyelesaiannya. Saya singkatnya garbil ya, garis bilangan untuk menentukan penyelesaian. Oke, cukup 3 step aja teman-teman. Oke, kita langsung ke contoh ya. Oke, saya punya contoh yang pertama nih. Oke, contoh yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Pertidaksamaan yang pertama adalah 5x dikurang 1 per x tambah 2 lebih besar sama dengan 1. Oke, ini yang pertama. Oke, kita akan coba kerjakan ya. Oke, karena ini ruas kanannya belum 0, jadi kita akan lakukan step 1, yaitu ubah ruas kanan menjadi 0. Ruas kanan yang ini teman-teman, ini kan batasnya nih, si tanda ini adalah batasnya, so yang kesini kanan and then yang kesini kiri. Oke, si kanannya kita pindahkan dulu ya. Kita cheat aja dengan cara memindahkan. Zut, dia pindah ke sini, yang tadinya positif dia pindah jadi negatif. Oke, berarti 5x dikurang 1 per x tambah 2
Yang tadinya positif 1, dia ubah nilainya jadi negatif 1. Lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Ini step 1. Udah selesai. Karena yang kita mau cari adalah ruas kanannya 0. Oke. Kalau udah, kita lanjut ke step 2. Ini saya garis dulu. Oke. Kita lanjut ke step 2. Nah, step 2 dia akan kita samakan penyebutnya kalau penyebutnya berbeda. Nah, ini kan penyebutnya berbeda ya. Yang satu, yang di sini yang belakang itu dia kalau nggak ditulis berarti dia punya penyebut 1. Gitu kan? Nah, beda. Yang satu penyebutnya X tambah 2, yang satu lagi penyebutnya 1. Jadi kita harus samain dulu biar adil. Oke, kita akan samakan penyebutnya jadi X tambah 2 dikurang X tambah 2. Gitu. Nah, ini X tambah 2, yang depannya juga udah X tambah 2, kita langsung tulis atasnya aja. Berarti 5X dikurang 1. Nah, ini X tambah 2, di sini 1. Jadi untuk gampangnya kalian tinggal kali aja. X tambah 2 dikali 1, berarti X tambah 2 juga. Karena semua bilangan atau bilangan berapapun yang dikalikan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jangan lupa tandanya lebih besar sama dengan 0. Oke, udah sama penyebutnya. Sekarang mari kita lakukan proses untuk membuat garis bilangan. Nah, tapi sebelum ke garis bilangan, kita harus sederhanakan bentuk yang ini dulu. Ini anggap aja kayak pengurangan pecahan biasa. Oke, penyebutnya kita jadiin 1 aja ya guys. X tambah 2. Nah, kita tulis 5X dikurang 1. Ini negatifnya di luar kurung, kita masukin kurung dulu. Dengan cara kita kali pelangi. Negatif dikali X, negatif dikali plus 2. Negatif dikali X adalah negatif X. Negatif dikali plus 2 adalah negatif 2. Jangan lupa tandanya lebih besar sama dengan 0. Kalau udah, bisa kita deketin. Ini kan ada 5X dikurang X. 5 apel dikurang 1 apel, jadi sisanya adalah 4 apel atau 4X. Kemudian ada negatif 1 dan negatif 2, berarti negatif 1 dikurang 2. Negatif 1 dikurang 2, hasilnya negatif 3 per X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Udah kan, udah sederhana banget. Ini udah nggak bisa digabung lagi, yang bawah juga udah nggak bisa digabung lagi karena yang satu punya variabel X, yang lainnya tidak. Yang satu punya variabel X, yang lainnya tidak. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus cari nilai X-nya berapa. Oke, kita lihat yang atas. Yang atas atau si pembilang. Si pembilang adalah 4X dikurang 3, kita anggap sama dengan 0. Sehingga 4X sama dengan 3 dan X sama dengan 3 per 4. Nah, sekarang kita akan kerjakan si penyebut. Si penyebutnya adalah X tambah 2 tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh? Di sini ada syaratnya teman-teman. GX itu penyebut. Artinya penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X tidak boleh sama dengan negatif 2. Ya, kenapa negatif 2? Kita cheat aja. Tambah 2, pindah jadi kurang 2. Oke, nah kalau sudah seperti ini, kita akan buat garis bilangannya. Ini garbilnya. Kita cuma main satu garbil aja. Nah, yang pertama X ada negatif 2. Negatif 2 itu ruas ini misalnya 0. Nah, negatif itu ruas kiri, positif itu ruas kanan. Nah, negatif 2. Kita misalkan negatif 2 di sini. Di sini 3 per 4. Gitu. Nah, kita lihat di sini kan soalnya ada sama dengannya. Terus ini juga sama dengan. Ingat baik-baik teman-teman. Kalau ada sama dengan, berarti itu plotnya atau titiknya adalah penuh. Nih ya, yang 3 per 3, 3 per 4. Jadi kayak tompelan. Nah, kemudian yang tidak sama dengan
Ya, walaupun di sini ya sama dengan, tapi tetap aja yang ini nggak boleh. Tidak sama dengan berarti plotnya kopong. Udah ya, udah saya bahas ini di pertemuan nilai mutlak. Berarti yang negatif 2 plotnya kopong. Nah, kalau udah, sekarang kita uji titik dulu. Oke, yang paling gampang, lihat ya, ini kita punya 3 daerah. Daerah 1 negatif 2 ke kiri, daerah 2 dari negatif 2 sampai 3/4, daerah 3 dari 3/4 ke kanan. Kalian cukup uji satu titik. Saya akan coba uji titik 0, yaitu ada di daerah 2. Berarti x-nya sama dengan 0 ya. Langsung kita masukkan ke sini aja. Maka 4x dikurang 3 per x tambah 2. X-nya berubah jadi 0, sehingga 4 kali 0 dikurang 3 per x-nya berubah jadi 0, 0 tambah 2. 4 kali 0, 0. 0 dikurang 3, negatif 3. 0 tambah 2, 2. Nah, negatif positif hasilnya adalah negatif, sehingga daerah 2 bernilai negatif. Dia biasanya selang-seling teman-teman. Kalau di sini negatif, artinya yang ini positif. Positif, negatif, positif. Nah, sekarang kita akan tentukan penyelesaiannya. Karena tandanya lebih besar, kalau lebih besar itu lihat daerah yang positifnya teman-teman. Berarti ke kanan, berarti ke kiri. Kan positifnya ada 2. Udah, baru kita tulis himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian X, dimana yang pertama, karena dia dari negatif 2 ke kiri, kalau ke kiri berarti lebih kecil. X lebih kecil dari negatif 2. Nggak pakai sama dengan karena plotnya kopong. Oke, atau dari 3/4 ke kanan. So, dia punya X lebih besar sama dengan karena plotnya tompelan dari 3/4. Udah selesai. Jadi, dua nilai X ini yang memenuhi. Bisa lebih besar sama dengan 3/4 atau bisa lebih kecil dari negatif 2. Oke, ada pertanyaan? Ini contoh pertama teman-teman. Kalau kalian nggak ngerti, kalian langsung tanya ya, makanya videonya jangan di skip. Oke, sekarang kita ke contoh nomor 2. Sama di garis dulu. Oke, contoh nomor 2. Oke, sama tentukan nilai X. Nggak usah deh, saya lanjutin dari sini aja. Ini kan 1A, berarti yang ini B. Oke, jadi pertanyaannya sama, tentukan nilai X yang memenuhi, tapi pertidaksamaannya yang beda. Oke, saya punya pertidaksamaan agak klimaks sedikit. X dikurang X dikurang 1. Aduh, maaf belibet. Saya punya pertidaksamaan X dikurang 1 per X dikurang 2 lebih besar. Kali ini nggak pakai sama dengan X dikurang 3 per X dikurang 4. Maaf, dicopot dulu. Nah, kayak gini. Karena dia ruas kanannya belum 0, jadi kita bisa lakukan yang step 1. Kita harus mengubah ruas kanan menjadi 0. Oke, let's do it. Step 1, kita harus pindahkan dulu si ruas kanannya menjadi ke ruas kiri. X dikurang 1 per X dikurang 2. Dikurang ya, kanan di depannya positif, jadi dikurang X kurang 3 per X kurang 4 lebih besar dari 0. Oke, kalau kayak gini kan penyebutnya belum sama, jadi kita samakan dulu penyebutnya. Biar gampang, tinggal dikali aja. Yang depan X dikurang 2 dikali yang belakang X dikurang 4. Nah, ini sistemnya sama kayak
penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, cuma bedanya ada X-nya aja. Oke, X dikurang 2 dikali X dikurang 4. Ini kan ada X kurang 2 ya, berarti yang belum ada adalah X kurang 4-nya. Tulis dulu pembilangnya, X dikurang 1. Karena dia penyebutnya adalah X min 2, berarti dia harus dikali X min 4. Gitu. Nah, dikurang, sorry ini harusnya kayaknya nanti masih panjang. Nah, kalau udah, sekarang ini kamu tulis dulu X dikurang 3. Nah, dia kan penyebutnya X dikurang 4. Berarti kamu kali dengan X dikurang 2. Lebih besar dari 0. Nah, kalau udah, kalian bisa kali pelangi. Normal aja. X dikali X dikali min 4. Min 1 kali X, min 1 kali min 4. Oke. X dikali X, dia punya X kuadrat. X dikali min 4, min 4X. Min 1 kali X, min X, satunya jangan ditulis, jangan norak gengs. Min 1 dikali min 4 jadinya plus 4. Dikurang, sama ini juga dikali pelangi, sehingga hasilnya X kuadrat dikurang 2X dikurang 3X ditambah 6 per yang bawahnya cuekin aja, X min 2 X min 4. Sorry ini lebih besar sama dengan 0 ya, nggak muat, mohon maaf. Nah, kalau udah, kita kelompokkan yang X kuadrat dengan yang X kuadrat kalau punya temen, yang X dengan yang X kalau punya teman. Kalau nggak punya teman, tinggalin aja. Ya Allah, maaf ya, kejam memang. Yang ini, negatif 4X dengan negatif X. Kamu punya utang 4 apel, ngutang lagi 1 apel, jadi total utang kamu adalah 5 apel. Yang ini, kamu punya utang 2 apel, ngutang lagi 3 apel, jadi total utang kamu 5 apel. Kalau udah, tulis di bawah X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 dikurang X kuadrat dikurang 5X tambah 6 per yang bawah diamin aja, X dikurang 2 X dikurang 4. Tapi kalau kamu mau kali pelangi, it's okay, nggak apa-apa, lebih besar dari 0. Nah, kalau udah, ini kan dia di luar kurung gitu ya, jadi kamu kayak keluarin aja, kurungnya dibuka dulu biar dia bebas gitu. X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. So dia punya cara sama ya gengs, kayak cara yang ini, jadi yang dikalihin cuma tandanya aja. Jadi min dikali X kuadrat min X kuadrat, min dikali min 5X plus 5X, min dikali plus 6 jadi min 6 per X dikurang 2 X dikurang 4 lebih besar dari 0. Oke, kalau udah, sama kayak tadi kamu kelompokkan ini ya, X kuadrat kamu punya 1X kuadrat dikurang sama X kuadrat, kamu punya 1 dikurang 1 berarti habis. Kamu punya utang 5 dibayar 5 berarti habis, jadi dia punya sisa yang atas. Kamu punya uang 4.000, ngutangnya 6.000, berarti kamu masih punya utang 2.000, berarti negatif 2. Nih yang ini, aduh, ini dan ini kalau digabung jadinya 4 dikurang 6 jadinya negatif 2 gitu. Kayak simpelnya gini deh, kan kalau kamu tahu biasanya 6 dikurang 4 2, 6 dikurang 4 2. So kalau dia dibalik 4 dikurang 6 jadi tambahin min jadi min 2. Kalau kamu punya 3 dikurang 2 1, berarti 2 dikurang 3 min 1 gitu ya. Ini jadi per X dikurang 2 X dikurang 4 lebih besar dari 0. Oke, udah disamain, ruas kanannya jadi 0, penyebutnya juga udah disamain. Sekarang kita akan buat garis bilangannya. Nah,
Ingat, tadi sebelum buat garis bilangan, kalian harus cari dulu nilai X-nya berapa. Yang atas nggak punya X, oke, cuekin, nggak usah diapa-apain. So, kita kerjakan yang bawah aja. Oke, yang bawah. Nah, yang bawah ini kan ada 2. Berarti X dikurang 2 yang bawah berarti tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X-nya tidak sama dengan 2. Kemudian X dikurang 4 karena dia penyebut tidak sama dengan 0. Sehingga X tidak sama dengan 4. Gitu. Udah, kalian buat garbilnya. Z 2 sama 4. Di sini ada misalnya 0. So 2 di sini, 4 di sini. Nah, lihat, sama-sama tidak boleh sama dengan, dan di sininya juga tidak boleh sama dengan. Berarti ini kopong, yang ini juga kopong. Kita uji titik. Berarti kita punya berapa daerah? Di sini kelihatan 3 daerah. Yang pertama, 2 ke kiri. Yang kedua, 2 sampai 4. Yang ketiga, 4 ke kanan. Kita akan uji yang paling gampang ini aja yang ada nolnya. Kita akan uji X-nya sama dengan 0. Uji X sama dengan 0 karena paling gampang. Dia ada di daerah 1. Oke. Negatif 2 per X-nya berubah jadi 0 sehingga 0 dikurang 2. X-nya berubah juga jadi 0 sehingga 0 dikurang 4. Kemudian negatif 2-nya ditulis ulang. 0 dikurang 2, negatif 2. 0 dikurang 4, negatif 4. Sehingga negatif 2 per negatif 2 kali ini coret aja. Z, Z gitu. Jadi sisanya 1 per min 4. Berarti nilainya negatif ya. Sehingga daerah 0 itu negatif. Negatif, 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 negatif. Sampai sini ya, kan batasnya 2. Daerah 1. Nah, berarti kalau negatif, daerah 2-nya positif. Daerah 3-nya negatif lagi. Oke. Yang ditanya adalah yang lebih besar. Kalau yang lebih besar, so dia penjelasannya yang positif. Oke, berarti dari sini ke sini. And then dia punya HP. Di mana nulisnya? Sini aja deh. HP X dimana ini kan cuma dari 2 sampai 4. So, dia adalah interval. 2 kurang dari, nggak ada tompelan ya. Berarti nggak pakai sama dengan. X kurang dari, nggak ada tompelnya juga, 4. Gitu penyelesaiannya. Oke, gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, semoga nggak ada ya. Oke, kalau kalian mau uji semua, Bu, saya mau ujinya yang daerah 2, berarti pakainya angka 3. Bu, saya mau uji daerah 3, berarti pakai bisa angka 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Yang penting dari 4 ke kanan. Gitu. Gimana, ada pertanyaan? Udah 2 ya yang saya kasih. Ini adalah soal yang lumayan sulit sebenarnya, tapi semoga kalian paham. So, saya akan kasih kalian contoh satu lagi, and then kita bisa latihan sama-sama. Enggak deh, kalian aja yang latihan. Kan sih udah nyentuhin. Oke, kita ke contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini dia berkaitan dengan kuadrat-kuadrat gitu deh. Tapi konsepnya masih sama, yaitu bentuk pecahan. Let's try it. Saya punya pertidasamannya x kuadrat dikurang 5x dikurang 4 per x tambah 3 lebih kecil dari 1 gitu. Oke. Nah, kalau kayak gini,
Ingat yang tadi ya, step 1, kita harus ubah si ruas kanan menjadi 0 kalau dia belum 0. So, ini belum 0, jadi kita ubah dulu. Oke, berarti x kuadrat dikurang 5x dikurang 4 per x tambah 3. Satunya kita cheat aja dengan cara memindahkan sehingga negatif 1 kurang dari 0. Gitu ya. Nah, udah 0 berarti kita harus samakan penyebut ya, karena yang ini penyebutnya beda dengan yang ini. Sama kayak tadi, yang ini tulis dulu x tambah 3 dikurang, sama ini penyebutnya x tambah 3. Nah, ini udah ada kan? Ini sama nih, x tambah 3, ini juga x tambah 3. Jadi kalian tinggal tulis aja yang atasnya. Kan bawahnya udah sama. X kuadrat dikurang 5x dikurang 4. Nah, yang ini. Kalau ini kalian tinggal kaliin aja. X tambah 3 dikali 1. Nih. Jadinya x tambah 3. Kurang dari 0. Gitu. Nah, kalau udah ini kita bisa satuin z. Jadi x tambah 3 ditulis sekali aja. Cukup sekali. Oke. Nah, kalau udah ini jangan lupa ya. Dikali. Tandanya aja yang dikali. Ini nggak diapa-apain kan? So, kalian tulis ulang. Nah, negatif dikali positif x, negatif x. Negatif dikali positif 3 jadinya negatif 3. Kurang dari 0. Ih, pinter banget. Kalian luar biasa. Oke, udah. Sekarang sama kayak tadi, kita deketin. Asik dideketin. Yang x dengan yang x kuadrat dengan x kuadrat, yang gak punya x dengan yang gak punya x. Kita lihat dulu x kuadrat gak punya teman. Ya ampun, kesian banget. Terus aja x kuadrat. Nah, ini dia bisa ada temennya ya. Di sini ada negatif 5, di sini ada negatif x, artinya kamu ngutang 5 apel, ngutang lagi 1 apel, jadi total utangnya berapa? Min 5, min 1, jadi min 6. Min 6x. Nah, yang ini juga temenan. Negatif 4, negatif 3. Negatif 4, negatif 3. Ngutang 4, ngutang lagi 3, jadi utangnya 7, tapi jangan dibiasain ngutang ya, gengs. Tapi kalau udah terlanjur ngutang, jangan lupa lah dibayar. Oke. Per x tambah 3 kurang dari 0. Udah kan? Gak ada yang bisa diapa-apain lagi kan? Ini gak ada yang bisa digabung karena variabelnya beda semua. Ini juga gak bisa karena variabelnya beda. Nah, langsung aja kita cari nilai x-nya yang atas dan yang bawah. Yang atas dulu. Yang atas berarti kita anggap aja x kuadrat dikurang 6x dikurang 7 anggap sama dengan 0. Oke, kalau kayak gini berarti harus diapain? Untuk cari x ya? Ya, pinter. Difaktorkan. Z. Kalau dia punya x kuadrat, ininya x, yang ini x. Kenapa? Karena x dikali x adalah x kuadrat. Kita lihat negatif 7. Perkalian yang menghasilkan negatif 7 adalah plus 1. Gini. Kan negatif 7 ya. Dia perkaliannya bisa aja nih. Negatif 7 dikali negatif 1, dikali positif 1, dikali positif 1, atau bisa juga negatif 1 dikali 7, kan sama-sama negatif 7. Nah, sekarang kita lihat saat dia dijumlahkan yang mana hasilnya negatif 6. Kita lihat ini, negatif 1 tambah 7, kamu punya utang 1 dibayar 7, utangnya lunas kan, kamu masih punya kembalian, berarti bukan. Negatif 7 tambah 1, kamu punya utang 7 dibayar 1, berarti masih punya utang 6 ya, sehingga ini yang benar. Nah, kamu bisa langsung tulis negatif 7 plus 1, negatif 7 plus 1 sama dengan 0. Nah, sehingga di sini bisa x min 7 sama dengan 0, x nya sama dengan 7. Bisa juga x plus 1 sama dengan 0, sehingga x nya sama dengan min 1. Ini yang atas ya, si pembilang ya, jadi dia boleh sama dengan ini. Nah, sekarang yang penyebut, berarti x tambah 3 tidak boleh sama dengan 0. Ingat sifat yang tadi, gx tidak sama dengan 0, sehingga x nya tidak sama dengan negatif 3. Nah, buat variabelnya z, kita punya 3 angka ya, 1, 2, 3, kita punya 3 angka. Nah,
kita anggapnya di sini 0. Kita punya 7, berarti di sebelah kanan karena dia positif. Kita punya negatif 1, berarti di sebelah kiri. Ini negatif 1, ada lagi negatif 3. Nah, lihat, ini kan sama dengan. Nah, penyebut itu boleh pakai sama dengan, ya. Berarti kalau ada sama dengannya, dia plotnya tompelan atau penuh. Tapi balik lagi teman-teman, walaupun dia boleh sama dengan, di sininya sama dengan enggak? Enggak kan? Kalau di sininya enggak sama dengan, berarti enggak boleh sama dengan. Jadi harus sinkron. Kalau yang bawah sama dengan, yang atas juga sama dengan, baru boleh tompelan, ya. Tapi kalau yang bawah sama dengan, yang soalnya enggak sama dengan, tapi jadi dia enggak boleh tompelan. Aduh, maaf belibet. Nah, ini sama dengan, ini enggak, berarti kopong. Karena dia nggak sinkron, berarti 7-nya kopong, negatif 1 juga kopong. Yang ini ya jelas-jelas kopong lah, karena dia kan penyebut gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, kita punya berapa daerah? Wah, amazed banget sama kalian, udah tahu aja. Ya benar, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, daerah 1 dari negatif 3 ke kiri. Daerah 2 dari negatif 3 sampai negatif 1. Daerah 3 dari negatif 1 sampai 7. Daerah 4 dari 7 ke kanan. Bisa? Paham? Oke, kita lanjut. Oke, kita harus apa teman-teman? Ya, pintar. Uji titik. Udah kayak nonton Dora dah. Oke, uji titik. Kalian bisa uji titik salah satu aja. Saya mau coba uji titik yang daerah 3 ya. Saya misalkan angkanya 0. Uji X sama dengan 0. Gitu kan? Oke, kita masukin aja ya ke sini. X-nya 0, sehingga 0 kuadrat. 0 kuadrat dikurang 6, X-nya diganti 0, dikurang 7. Per X-nya diganti 0, ditambah 3. 0 kuadrat, 0. Dikurang 6 kali 0, 0. Dikurang 7. Per 0 tambah 3, 3. Jadinya 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 7, negatif 7 per 3. Jadi dia hasilnya negatif ya. Artinya daerah 3, karena saya tadi ngujinya daerah 3, berarti daerah 3-nya itu negatif. Negatif, 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 negatif. Udah negatif berarti ini positif. Yang ini juga positif. Yang ini negatif. Gitu ya. Nah, udah. Sekarang kita lihat, dia kan tandanya lebih kecil. Berarti kalau yang lebih kecil itu apa? Nah, tadi kan lebih besar positif. Berarti kalau lebih kecil negatif. Ini negatif ya. Batasnya ini daerah 3 zut, zut. Ini juga zut, zut. Gitu. Jadi dia punya HP, himpunan penyelesaian ya. Ada 2 dong. Iya, pintar banget, ada 2. Yaitu daerah 1 dan daerah 3. X dimana daerah 1 ya, berarti dari negatif 3 ke kiri. Kalau ke kiri berarti lebih kecil. Pintar. X lebih kecil, dia kopong ya, jadi nggak ada sama dengannya, dari negatif 3. Atau nah yang ini interval nih. Kalau interval berarti tulis dulu yang depannya min 1, tandanya kurang karena dia kopong, nggak pakai sama dengan. X nya ditulis kurang lagi, angka terakhirnya atau angka belakangnya adalah 7. Kopong juga ya. Kalau di sini tompel berarti di sini pakai sama dengan. Udah, ini penyelesaiannya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, berarti kalian udah siap dong buat latihan? Apa? Siap banget. Oke, ini dia soal latihannya. Check this out. Nah, ini dia soal latihannya. 2 soal aja cukup ya. A dan B. Kalian bisa pap jawabannya ke saya. Jangan lupa sertakan nama, kelas, dan tanggal. Kalian bisa tanya kalau kalian nggak ngerti. Saya 24/7 buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.